Selamat malam semuanya para sahabat Lamprinesia di IG Live yang keberapa nih? Udah kedua ya kok dengan kita berdua ya. Oke. Ah, Pada kali ini kita akan membahas tentang sex doll kok, sex doll dan spirit doll. Nah, dari pandangan Budi sendiri itu bisa bisa kita apa ya kaji, bisa kita eh, lihat lagi bagaimana sih ini pandangan Budis mengenai fenomena yang ada saat ini yaitu fenomena tentang sex doll ataupun spirit doll tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman pasti tahu lah bahwa Stanley ini itu salah satu penulis di Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Nusantara dan pemerhati sosiologi serta antropologi dan sejarah Buddhisme. Ini jadi Kosta nih pasti apa ya paham lah tentang Buddhis sendiri dan nanti akan dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada kok. Oke, ini menarik sih kok. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu tentang spiritual ataupun sex doll tersebut, itu akan saya jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa spiritual itu em, bisa kita jabarkan bahwa seperti boneka yang diisi spirit. Spirit itu dalam arti lain adalah roh ya, Bu. Roh ataupun jiwa, jiwa yang dimasukkan ke dalam boneka tersebut dan di boneka tersebut juga akan diberi makan, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian dan lain-lain layaknya manusia dan layaknya anak seperti itu ya kok. Terus kalau sex doll kita tahu sendiri bahwa sex doll itu sebagai pemuas seks. Jadi bisa kita jabarkan juga bahwa sex doll itu salah satu alat bantu untuk em, apa ya berhubungan ataupun untuk pemuas penyaluran rasa seks tersebut ya Bang. Begitu. Nah, dari Ko Stanley sendiri nih, aku awali dari pertanyaan yang pertama nih ya Ko. Nah, dari Ko Stanley sendiri ini pandangan tentang fenomena seks doll ataupun spirit doll nih bagaimana kok dari sudut pandang Ko Stanley terlebih dahulu nih Ko. oke. Terima kasih atas kesempatannya ya. Kalau dari sudut pandang aku, mungkin aku akan coba untuk menjabarkan dua titik berangkat ya. Terutama terkait spirit doll dulu. Nah, ini ada dua point of departure gitu ya. Yang pertama kan lebih ke eh, spiritual metafisik gitu ya. Nah, kalau orang bilang ini boneka ada spiritnya atau apapun lah sebenarnya kan. Pohon juga ada spiritnya kan ya. Keris juga ada gitu ya. Ya patung juga ada gitu kan. Eh, nah ini kan spirit yang apakah dia beneran ada? Ya bagi yang percaya sih ya beneran ada gitu loh. Dan apakah dia boleh dipelihara atau disimpan gitu kan? Ya boleh-boleh aja kan tujuannya apa dulu gitu loh. Nah dengan eh, sudut pandang inilah kita bisa mengatakan sebenarnya ya patung-patung itu tidak apa ya tidak kosong gitu. Kalau orang lihat patung kan cuman kadang-kadang itu ada dua perspektif kan ya. Pertama patung itu kosong, dengan kata lain kalau lihat patung Buddha, Buddha telah mati gitu kan. Jadi nggak ada powernya. Jadi cuman ya reminder kita aja lah karena kita nggak bisa membayangkan Buddha dengan mata batin kita, kita butuh sesuatu yang konkret gitu kan. Nah, perspektif yang kedua kan ini adalah sesuatu yang apa ya, pemberhalaan gitu loh. Dengan kata lain ya sesuatu yang menyesatkan ya. Tapi kan ya tergantung ketika kita memuja itu mindset kita apa gitu loh. Nah, nanti ini kita bisa elaborasi lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah psikologis gitu. Jadi kita nggak ngomong beneran ada roh atau enggak, ada
ada yang goib-goib atau enggak gitu kan. Kita cuma ngomong, ya ini anggaplah saya kesepian dan saya butuh eh, sesuatu untuk menemani saya. Nah, apakah ini salah gitu kan? Sekali lagi ya nggak salah, nggak benar nggak salah sih. Tergantung kan kamu mindsetnya seperti apa. Kalau misalnya kita bilang negatifnya itu bagaimana, ya kita bisa bayangkan ketika kita punya boneka, entah untuk kebutuhan emosional yang pertemanan atau apa companionship atau untuk kebutuhan pure seksual gitu kan, apapun itu. Sebenarnya kan yang kita harus lihat ada semacam kecenderungan ya untuk orang itu praktis gitu loh. Praktis itu maksudnya ini kan mentalitas zaman modern ya, practicality. Maksud aku adalah ketika kamu berhubungan dengan manusia sesamamu, itu tidak pernah simpel kan ya. Pasti kompleks karena kan ya diri kamu sendiri aja kompleks, makanya kamu nggak paham diri kamu sendiri kan ya. Apalagi mau pahami orang lain gitu loh. Nah, sementara yang praktis-praktis kan tidak boleh kompleks gitu loh. Makanya know-how, manual, segala macam itu kan sepraktis mungkin. Harus sepraktis-praktis mungkin. Nah, dol-dol ini memberi kita kesempatan untuk menyalurkan hasrat kita akan kepraktisan gitu. Jadi kan misalnya kalau saya pengen punya temen curhat, tapi saya nggak pengen temen curhat saya nyolot ya, saya ngomong apa terus dia kasih tahu sesuatu. Nasihatnya baik mungkin, dia kasih saran yang baik. Tapi kita malas dengar kadang-kadang kan. Ya udah, kita kan pilih jalan aman aja. Nah, jalan aman itu ya udah kita pelihara boneka gitu kan. Kita traktir dia makan gitu. Kadang kan ada temen yang kita traktir makan terus tiba-tiba mengkritik kita habis makan gitu, habis perutnya kenyang, dia agak-agak relax, agak lengah gitu kan. Dia mulai, tahu nggak sih kamu tuh gini loh, terus kita tersinggung gitu kan. Nah, kalau sama boneka kan enggak. Ya, seksual kan juga sama kan. Kadang kita kalau punya pasangan kan ya tidak hanya sexual fulfillment yang bisa kita terima, tapi kan juga segala hal yang lain kan. Kadang kadang berantem lah. Ini siapa yang nanti bakal ke pasar belanja atau siapa yang bakal cuci piring gitu. Nah, kalau di boneka kan enggak gitu. Jadi ini memungkinkan orang-orang untuk bebas dari semua yang kompleks-kompleks itu. Nah, dari sudut pandang itu ya menurut aku jadi agak kurang baik. Karena apa ya? Karena dia menjauhkan kita dari realitas. Dunia kan nggak sesimpel komunikasi satu arah kan ya. Dunia kan lebih kompleks dari itu. Tapi apakah ini lantas harus dilarang? Ya enggak juga sih. Karena kan memang kita harus paham kan ya, dunia kan makin ke sini kan makin cepat, makin hiruk pikuk gitu loh. Terus juga tekanan tekanan mental terutama kan makin merajalela kan ya. Jadi ya untuk kepentingan taktis, kepentingan jangka pendek, ya mungkin boneka-boneka seperti itu ya boleh-boleh aja gitu loh. Cuman yang pasti ya bukan untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang, untuk kebahagiaanmu yang long term, ya kamu harus pikirin sesuatu yang lebih long term dong, kan seperti itu ya. Jadi kita harus, kalau ngomong apapun sih bagi aku harus bisa lihat short term benefitnya apa, long term benefitnya apa gitu. Karena kan waktu itu kan tidak ada apa ya, kan abstrak ya. Nah kita yang harus pilah-pilah gitu loh dengan kerangka-kerangka kita. Jadi, oh ini secara short term baik ya udah, tapi long term nggak baik ya udah gitu loh. Nah ini kan hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau aku ingin kasih prolog ya, ya dari dua hal itu sih, dari spiritual pertama, sama dari yang psikologi itu. Jadi gitulah. Nah, kita ambil dari sisi psikologinya dulu, kok. Nah, kalau dari sisi psikologinya dulu tadi kan mungkin bisa jadi mereka apa ya lebih rasa kasih sayang terus rasa perhatiannya itu bisa lebih tersalurkan melalui boneka ataupun eh,
benda-benda tersebut. Karena benda tersebut kan tidak apa ya, tidak ada feedback. Maksudnya tidak ada kayak nanti dari benda tersebut kayak menghina kita kayak gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Kalau dari segi psikologi dan tidak ada spiritual dan lain-lainnya. Nah, kalau dari segi psikologi tersebut, pandangan Buddhis tuh bagaimana sih kok? Maksudnya eh, itu kan instan banget kan. Maksudnya pelampiasan ataupun pengungkapan rasa perhatian, pengungkapan rasa sayang tersebut kan melalui boneka tersebut itu instan banget ya gitu kan. Apalagi kan itu tidak melalui benda mati, melalui benda mati kan. Nah, dari segi pandangan Buddhis sendiri bagaimana nih kok? Apakah dilarang atau apakah dianjurkan kayak gitu? Kalau menurut aku ya dari perspektif Buddhisme, sebenarnya apapun yang berpotensi memunculkan cinta kasih, welas asihmu kan pastinya itu hal yang baik toh ya. Karena kan kadang-kadang kita visualisasi Maitri dan Karuna kan kita bahkan tidak punya apa-apa, nggak punya objek yang beneran real, entah itu benda mati atau hidup. Kita cuma disuruh visualisasi. Dia mengada-adakan, ya membayang-bayangkan di kiri saya ada siapa, di kanan saya ada siapa. Nah itu kan bahkan jauh lebih abstrak daripada lu bayangin sesuatu yang memang ada kan, meskipun dia benda mati gitu. Nah, jadi dalam dalam kerangka ini sih aku pikir ya baik gitu loh. Karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin ya, mungkin aja misalnya satu kasus nih dia punya trauma yang mungkin berat banget dengan dunia dan kehidupan dan orang-orang di dalam dunia dan dia belum bisa berkontak dengan cukup serius dengan orang yang hidup. So ya untuk melatih Maitri dan Karuna kan let's say dia butuh sesuatu dong. Apapun itu gitu kan. Nah, kalau sesuatu ini misalnya si boneka ini bisa men-trigger dia buat memunculkan Maitri Karuna, ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini kan short term gitu loh. Karena ketika kita ingin, ini dalam perspektif Buddhis ya, ingin menjadi bodhisattva agar bisa menjadi Buddha, nah yang kamu selamatkan kan makhluk hidup. Makanya demi kepentingan semua makhluk kan ya. Nah, Sabe Sata Bawantu Sukitata kan semoga semua makhluk hidup berbahagia kan bukan semoga semua boneka berbahagia gitu. Jadi final aim kamu ya tetap makhluk yang hidup yang sama-sama bernapas dan bergerak seperti kamu. Nah, cuman untuk menuju ke sana, nah apakah kamu butuh bantuan boneka atau kamu nggak perlu bantuan boneka, kamu langsung bisa connect ya dengan sesama makhluk, ya binatang, manusia gitu. Nah ini tiap orang kan beda-beda. Jadi sih aku pikir ya dari kerangka short term long term ini yang tadi kita udah singgung, ya baik-baik aja. Tergantung kebutuhan masing-masing orang. Tapi kan yang jadi buruk sekali lagi adalah ketika kamu bikin connection, memunculkan Maitri dan Karuna pada boneka, terus ya kamu sampai segitu doang, sampai akhir hayatmu kan sia-sia gitu loh. Karena Sabe Santa Bawantu Sukitatanya kan tidak akan bisa direalisasi. Gitu sih. Nah, itu akan menumbuhkan kemelekatan nggak sih kok? Eh, kan kita tahu sendiri di Buddhis itu juga ada kemelekatan juga kan. Ada em, ajaran tentang kemelekatan seperti itu. Maksudnya untuk menghindari kemelekatan itu apakah bisa juga melalui, takutnya kan nanti kalau kita terjun maksudnya melalui media doll tersebut kan adanya kemelekatan di dalam tubuh kita kayak gitu loh. Untuk Ya, ya. itu kan contohnya aja kayak sex doll kayak gitu, itu kan em, meluapkan rasa seksnya itu kepada em, boneka tersebut. Nah, itu apakah ada nantinya kok? Kalau ngomong kemelekatan dalam Buddhisme, ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi gini loh, kalau kita ngomong kemelekatan dalam Buddhisme, jangankanlah kita ngomong melekat sama entah makanan, entah boneka, entah apa, pasangan gitu ya. Kita bahkan bisa melekat sama gagasan kan ya. Makanya ada yang namanya kemelekatan pada pandangan gitu. Aku lupa bahasa Sanskertanya apa, tapi ada yang namanya kemelekatan pada pandangan. Jadi bahkan kalau kita ambil ya misalnya ajaran Buddha yang paling canggih gitu ya, misalnya yang diwakili oleh Nagarjuna, ya bahkan kamu nggak boleh melekat sama
ajaran itu sendiri gitu loh. Kamu nggak boleh melekat sama misalnya sunyata gitu ya. Makanya kan sunyata ada 16 kan ya. Ada kan yang namanya sunyata-sunyata gitu loh. Kesunyatan sendiri pun sunyata, kamu nggak boleh pegang itu juga gitu. Nah, jadi pada intinya ajaran Buddha ya sunyata. Nggak ada, kamu nggak bisa pegang itu dengan menganggap dia sesuatu yang real gitu, sesuatu yang apa ya, eksis gitu kan ya secara inherent gitu. Nah, jadi itu poinnya. Jadi jangankan kita ngomong, oh ya saya melekat pada apa ya, nafsu seksual, pada boneka saya atau apa. Kamu bahkan bisa melekat pada pandangan. Karena itu yang paling susah kan ya. Pandangan pada ego kan itu kan kemelekatan juga itu. Avidya kita yang paling mengerikan kan avidya pada ego kan ya. Kita melekat pada si ego ini kan yang kita pikir ada gitu loh. Nah, kalau kita beneran tahu dia nggak ada kan kita nggak akan melekat sama dia. Nah, jadi di situ poinnya. Jadi di Buddhis apapun bisa dilekati. Nah, makanya eh, karena kan gini ya, orang suka ya, saya nggak mau melekat sama barang duniawi ya. Saya targetnya mau ini aja lah, next life. Kalau Buddhis kan berarti surga inilah Sukawati misalnya. Ah, saya nggak mau yang fana-fana gitu, saya mau yang pasti-pasti aja. Nah, itu kalau dibawa ke level yang ekstrim ya juga kemelekatan. Kamu membayangkan nikmat di surga itu kan. Kamu lupa bahwa Sukawati itu tempat belajar gitu loh. Surga sih surga, tapi kan tempat belajar. Kamu kan di sana ketemu sama Amitabha langsung, oh dia bisa ngajarin kamu privat gitu kan, face to face gitu loh. Nah, jadi, nah itu gitu loh. Jadi nggak hanya kita ngomong barang material atau objek konkret, tapi kita bisa melekat sama gagasan. Nah, ini yang sebenarnya lebih berbahaya karena lebih tidak disadari. Melekat sama barang kan gampang ya. Saya melekat sama handphone, saya buang kan ya udah kan pelan-pelan nggak kepikiran. Nah, melekat sama gagasan kan melekat sama sesuatu yang ada di otak kita gitu loh. Gimana kan? Apakah saya mau pancung diri saya dulu kan nggak mungkin juga. Nah, jadi kalau di Buddhis pendiriannya, take-nya agak agak radikal, agak agak beda dari yang lain. Oke, itu menarik sih kok tentang kemelekatan. Emang dari pandangan Budi sendiri juga memang apa ya, eh, poin terpenting, poin salah satu poin yang terpenting sih kemelekatan itu. Terus mengulas tentang kemelekatan sedikit tadi kok. Aku kemarin kayaknya ada perumpamaan tentang rakit deh kayaknya, perumpamaan tentang rakit. Jadi jika kita mau ke pulau seberang, kita mau naik rakit, otomatis kan melewati sungai tersebut dan rakit itu akan otomatis ditinggal setelah Ya, ya. masuk ke pulau seberang itu. Nggak mungkin kan kita bawa rakit itu. Nah, itu Ah, itu apa ya? Perumpamaan tentang kemelekatan yang masih tertanam sih di dalam pikiran saya ini. Dan itu menarik sekali. Itu sih tentang kemelekatan diriku. Jadi pada dasarnya Budi sendiri juga jangan ajaran Budi sendiri juga tidak perlu untuk dimelekati juga ya. Oh, dalam artian dalam gitu ya. Nah, aku mau tambah satu hal nih. Kalau gara-gara kamu ngomong rakit dan air ya, aku jadi ingat kan juga selain parabel yang itu kan juga ada parabel Buddhis lain yang terkenal. Ada dua biksu kan, lagi jalan, terus ngelewatin sungai kan lihat ada gadis ya minta tolong gitu kan. Terus yang satu agak ragu-ragu gitu kan. Kan saya biksu masa saya pegang perempuan gitu kan. Yang satu lagi rekannya kan tanpa ragu-ragu langsung ke sungai gitu. Dia tolong si gadis itu, udah selesai kan dia taruh di darat, udah mereka lanjutin perjalanan. Nah, di sepanjang perjalanan kan si rekannya yang tadi ragu-ragu kan kayak mukanya merem apa ya, memberengut gitulah, masam gitu kan. Terus si rekannya yang tadi nolong kan bilang, kamu kenapa jadi bete banget gitu kan? Kamu kok jadi bad mood sih? Gara-gara apa? Terus kan rekannya bilang, ya kan kamu tadi tolong gadis itu kan itu melanggar sila kita gitu. Nah ini bahkan kita ngomong hal yang lebih legal kan ya, winaya, kita udah ngomong winaya nih. Nah, terus kan si biksu yang nolong itu kan bilang kan, saya udah meninggalkan dia di tepi sungai gitu. Nah kamu yang masih membawa dia sampai sekarang gitu. Nah jadi kita mengulang lagi yang tadi itu, lebih parah kemelekatan
yang mental pada gagasan daripada kemelekatan pada yang fisik-fisik gitu. Winaya kan juga fisik ya, kitab gitu kan. Kamu dilarang menyentuh wanita gitu. Jadi ketika dia nggak nyentuh pun dia lihat orang lain menyentuh, padahal lihatnya nolong gitu kan. Pikiran dia udah kayak, aduh dia melanggar, dia melanggar, dia melanggar. Nah, sementara yang nolong biasa aja gitu. Jadi kan bagaimana untuk menjadi biasa-biasa aja itu kan dalam hidup. Jadi, nah mungkin itu ya pesan moralnya. Itu menarik sekali tuh, apa ya, gambaran atau pandangan tersebut tentang kemelekatan itu menarik sekali sih. Jadi um, apa yang kita miliki ini juga pada dasarnya juga nggak perlu untuk dimelekati juga, itu sih. Itu sekilas tentang kemelekatan ya kok. Kita balik lagi ke seksual dan spiritual ini kok. Dan tadi kan dari segi psikologi kok. Nah, kalau dari segi spiritual sendiri kok, itu kan bahwa tadi dijelaskan adanya spirit yang masuk di dalam doll atau boneka tersebut. Nah, spirit tersebut kan sebenarnya konsep ini tuh sudah ada kan. Untuk konsep ini sudah ada dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu kan mungkin bisa jadi kalau bendanya atau dollnya itu diganti dengan keris atau diganti dengan patung. Itu diisi jiwa atau roh yang uh, mungkin bisa jadi itu roh yang sudah mati, dimasukkan di benda tersebut, nah ataupun di keris ataupun Mhm. di patung tersebut. Nah itu kan dikasih makan kok, dikasih apa ya, sesaji ya kayaknya. Maksudnya intinya dikasih makan lah. Yang spirit doll-nya juga itu kan dikasih makan kok, dikasih makan, dikasih perhatian dan lain-lain. Karena dia tahu bahwa adanya spirit di dalam benda tersebut. Nah, kalau menurut pandangan Buddhis nih kok, adanya spirit tersebut, yang di dalam spirit tersebut itu kita memberikan makanan atau memberikan saji kepada benda tersebut, itu bagaimana kok dari pandangan Buddhis sendiri? Sebenarnya sih pertama-tama kita harus bisa make sure dulu ya. Ketika kita bilang boneka ada spirit, beneran ada spirit apa enggak? Kan seperti itu ya. Apakah ini spirit yang diada-adain? Berarti dengan kata lain kita kembali ke kerangka psikologis tadi kan, hanya dibayangkan ada gitu. Atau memang spirit yang beneran melalui ritual tertentu kita masukkan ke dalam si objek. Nah, ritual ini kan kita namakan konsekrasi Hmm. ceritanya tuh. Makanya di beberapa tradisi Buddhis, misalnya yang aku ingat itu di Jepang kan ada tuh upacara, aku lupa lagi nama Sanskertanya panjang banget. Tapi harfiahnya upacara membuka mata gitu loh. Jadi ketika nanti patung Budanya kita lukis matanya, nanti dia akan berarti kan ada mata, dia buka. Jadi dia jadi hidup gitu. Nah, tapi itu upacara puncak. Sebelum itu kamu harus kayak berjam-jam melantunkan apalah puja-puja, doa-doa. Kadang juga kan ada yang diisi dengan mantra kan. Jadi kan dalamnya kan kosong tuh patungnya. Nah, kita isi dengan gulungan mantra gitu. Nah, keris kan juga sama mungkin. Jadi kita harus paham dulu. Gak lantas saya bayangkan ada, tiba-tiba ada. Ini kan butuh ritual tertentu dan butuh kesaktian tertentu kan dari si pemanggilnya kan. Si orang yang invoke si spirit ini kan kan nggak suka-suka datang dong terus dia datang gitu kan kayak film jelangkung gitu kan kayak nggak sesimpel itu gitu. Itu satu poin. Poin kedua kan kalau memang beneran datang dan masuk dan ngisi, then what gitu, so what gitu kan. Ya menurut Budi sih ya nggak gimana-gimana, nggak kenapa-napa gitu loh. Karena, nah di sini mungkin kita harus paham kalau kita ngomong Buddhisme kita pakai kerangka yang agak beda gitu loh. Kalau di luar kan mungkin ada yang namanya idolatry ya, apa ya pemberhalaan gitu. Menduakan lah. Jadi kamu menduakan sosok yang kamu puja gitu loh. Karena yang dipuja hanya boleh satu gitu kan. Nah, kalau di Buddhis yang dipuja itu nggak hanya harus satu, tapi boleh banyak. Puja sendiri kan arti harfiahnya menyenangkan, ya dari bahasa India kan ya menyenangkan. Nah, menyenangkan makhluk kan hal yang baik ya,
Kamu kan menyenangkan hewan ya, entah hewan di jalanan, entah hewan peliharaan, kamu menyenangkan teman, kamu traktir dia makan, atau menyenangkan pasangan, atau menyenangkan orang tuamu, atau anakmu, atau kolegamu, atau siapapun lah gitu. Nah kan hal yang baik. Jadi kan makhluk halus kan juga butuh kesenangan ya, bukan apa-apa gitu. Dia kan makhluk samsara gitu. Sepan- Sepanjang dia tidak mencapai kebudaannya, dia butuh disenangkan dong. Jadi kan misalnya kamu butuh air di sebuah tempat. Nah, di dalam tradisi India kan penuh pemilik air itu, sumber air kan naga tuh. Ada kelas makhluk yang namanya naga kan. Ya, kamu meminta air sama dia kan kamu harus menyenangkan dia dong. Kayak aku mau minta bantuan kamu nih. Yus nanti bantulah aku angkat-angkat mau pindahan. Masa iya aku nggak traktir apa gitu kan sampai kamu utang budi sama aku gitu kan. Ya dengan cara yang sama. Cuma kan bedanya kan kamu manusia konkret gitu loh. Dia makhluk halus yang nggak kelihatan. Nah, jadi menyenangkan makhluk apa salahnya? Nah, yang salah itu adalah ketika kamu nganggap dia sebagai bisa memberi kamu jalan pencerahan. Nah, itu yang beneran salah. Bukan beneran salah dalam artian gara-gara itu kamu masuk neraka ya, kamu dikutuk gitu atau dihukum. Enggak juga. Salah dalam pengertian alih-alih kamu mendekat ke pencerahan, dengan melakukan seperti itu, kamu makin jauh dari pencerahan. Jadi salahnya itu berhubungan dengan kamu sendiri gitu loh. Salah dalam pengertian kamu rugi gitu loh. Kamu habis another waktu. Another lifetime mungkin kan ya. Kalau kamu mungkin di kehidupan sekarang entah apalah memuja dewa apa gitu kan. Kamu pikir dia bisa mengantarkan kamu ke nirwana. Sementara dia juga sama-sama makhluk samsara gitu kan. Kan nggak bisa gitu loh. Sama-sama anak SD gitu kan, temanmu SD kamu minta dia selesain apalah trigonometri gitu kan, terus dia nggak bisa, yang salah ya kamu lah, kamu mintanya ke dia kecuali dia jenius ya. Kalau dia sama kayak kamu kan, dia kan saya juga belum belajar gitu kan, kenapa kamu nanya ke saya gitu ya, saya akan ngasih ngasih tahu tapi ya akan jadi sembarangan nih formulanya. Ya, sama gitu loh kalau minta ke dewa. Jadi kalau minta sesuatu nggak apa-apa. Oh, Dewa juga minta apa? Ayam cemani ya, rokok lisong gitu kan ya, kembang tujuh rupa gitu. Ya udah silahkan dia minta itu, kita minta apa gitu. Ya kan dalam kehidupan manusia kan juga gitu kan ya. Kita saling bertukar favor gitu loh. Nah, tapi ketika kamu membayangkan dia bisa mengantarkan kamu ke nirwana, nah di situ kamu akan salah. Salah, kamu habis energi, habis waktu. Nah, kehidupan kamu di bumi ini kan dengan karma nih. Jadi ketika kamu habisin waktu di bumi, di kehidupan kamu yang sekarang, ya kamu habisin karma baik kamu juga dong. Nah, disitulah kita bilang kamu salah. Bukan gara-gara kamu melakukan itu, kamu berselingkuh. Wah, kamu berselingkuh, kamu main serong dengan dewa itu. Terus dewa yang lain marah gitu. Dan dewa yang lain ingin menghukum kamu. Bukan kayak gitu, nggak ada yang menghukum kamu. Kamu menghukum diri kamu sendiri, gitu loh. Kamu menghukum diri kamu sendiri dengan membakar habis kebajikan kamu. Yang bikin kamu bisa hidup di dunia ini sekarang kan dengan kondisi yang relatif baik. Nah, di situ gitu. Jadi kita harus paham kalau dalam Buddhisme dan dalam tradisi India, jadi ini bukan eksklusif monopoli Buddhis ya. Tradisi India secara umum tidak terlalu risau dengan hal-hal seperti itu. Mereka ya apa ya lebih cincai lah gitu. Asalkan ya itu. Jadi kita ngomong salah benar itu di level intelektual, bukan soal di level kesetiaan gitu loh. Buddha nggak minta kamu setia kok. Ya, Oke, oke, menarik itu kok. Oke. Em, Tadi kan dijelaskan bahwa adanya apa ya komunikasi antara keduanya itu kok. Maksudnya kan jika ada spirit atau roh yang ada di dalam uh, doll tersebut, itu kan ada komunikasi antara kita dengan roh tersebut. Nah, apakah itu bisa berdampak kepada apa ya dalam tanda kutip kesetiaan kita terhadap enggak kesetiaan sih, maksudnya pemahaman kita nantinya terhadap Buddha Dharma tersebut kok.
Maksudnya kan tentang ya kayak nanti disuruh beli ayam cemani atau apa, terus kasih ini kayak gitu, itu berpengaruh kepada psikologi kita ataupun berpengaruh pada tingkat spiritual kita, nanti akan lebih menurun atau akan lebih naik kan gitu, itu berpengaruh nggak kok? Maksudnya bagaimana itu Hmm, ya jawaban ya paham paham. constant streaming? Eh, Jawabannya pengaruhnya itu tergantung sama tingkat pemahaman kamu, tingkat pemahaman intelektual kamu gitu loh. Pijakan filosofismu sekuat apa? Nah, aku kasih satu analogi lah. Orang-orang, beberapa oknum, nggak usah jauh-jauh lah ya di Indonesia gitu kan, yang ingin menegakkan khilafah gitu ya, Hmm. negara yang basisnya teologis, ya ini kasus yang seperti yang kamu sampaikan tadi. Dia merasa kalau saya ngomong NKRI, UUD 45, ngapain saya memuja burung Garuda kan simbol negara kan ya pasal 3 berapa? 32 atau 33 atau 34. Garuda merah putih bendera nasional. Terus kita harus apalah Pancasila gitu. Nah, mereka merasa kalau mereka bersetia pada itu, kan kita punya sumpah ya, Sumpah Pemuda 28 Oktober. Tiap 17 Agustus kan proklamasi gitu kan. Kita kan take allegiance gitu loh ke situ. Nah, bagi orang-orang ini, aduh, ini berarti kita sedang menjauh dari jalan kebenaran. Gitu. Nah, ketika kita sampai pada dilema seperti itu, ya sebenarnya itu hanya menunjukkan kita tidak punya cukup pijakan. Jadi kita tidak bisa membedakan antara bersetia sama jalan, let's say spiritual, religius, versus bersetia pada jalan bernegara. Jadi sumpah hak dan kewajiban sebagai warga negara itu dicampur adukan dengan apa yang kamu tangkap kewajiban kamu sebagai umat beragama gitu. Umat dari agama tertentu kan, pemeluk agama tertentu kan. Nah, di situ. Nah, jadi yang kamu bilang tadi ada aja. Kasusnya contohnya ya orang-orang seperti itu. Tapi bagi orang-orang mayoritas, itu kan minoritas tuh. Mayoritas di kita kan nggak seperti itu ya, biasa aja gitu loh. Nah, ada yang merasa apalah Natal haram gitu kan. Ngomongin ini haram semua kan jadi nggak boleh karena kayak satu ucapan yang Merry Christmas ya kayak mereka merasa aduh kok gue jadi bimbang gitu. Ini kan bukti kebimbangan sebenarnya. Karena dia masih ada ruang keraguan yang seperti itu kan. Makanya kalau saya ngomong Merry Christmas berarti saya mengakui dong bahwa a gitu. Nah, kalau saya mengakui bla 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 berarti kan saya sedang entah apalah yang ada di otak dia. Aku pun nggak paham karena bagi aku ini bukan masalah. Jadi aku pun tidak sanggup memahami gitu. Kenapa ada orang yang mempermasalahkan itu. Nah, tapi ya itu. Jadi pengaruhnya ke psikologi kamu ya ada gitu loh. Kalau pijakan kamu kendor ya ada. Dan orang yang mengalami keterjatuhan itu ya ada juga gitu loh. Tapi mostly kita sih enggak lah. Yang penting kan pemahaman kan. Jadi gitu sih. Oke, itu jadi sebelum kita melangkah ke apa ya, eh, memiliki ya, dalam artian gitu ya, kalau memiliki spirit doll itu atau memiliki benda-benda yang diisi dengan eh, spirit, dan jika meminta dan lain-lain dari spirit tersebut, dalam artian kita juga harus menguatkan ya, atau membentuk fondasi keyakinan kita terlebih dahulu ya, kok, untuk bisa membantu, dalam artian kan gitu kan. Nanti takutnya kan Hmm. eh, terjerembab oleh makhluk-makhluk tersebut, karena makhluk-makhluk tersebut juga sebenarnya yang pertama kan ada yang dua, ada yang minta pertolongan kita, ada juga yang mengarahkan yang lain seperti itu kan, kok. Hmm. Oke, kok. Itu dari segi spiritual. Aku nambah lagi sedikit nih dari segi spiritual. Dalam artian makhluk-makhluk tersebut kan memiliki apa ya, residual memori ya, maksudnya ada tumpukan memori sebelum dia uh, mati atau sebelum dia wafat seperti itu. Nah, dalam artian roh-roh tersebut juga memiliki hubungan karma bangku dengan kita. Oh iya, Hmm. Kalau itu sih pasti. Hubungan karma kan ya
saking banyak dan rumitnya kan nggak bisa kita trace ya. Tapi kan prinsip dasarnya ya kamu ketemu sama apapun di dunia ini, makhluk halus sekalipun ya, ya itu kan gara-gara kamu ada karma ketemu sama dia kan. Kalau nggak ada kan nggak bisa ketemu gitu. Jadi ini prinsip prinsip yang menjelaskan gitu loh. Ya kenapa bisa ketemu ya karena ada karma. Dalam pengertian tidak ada hal yang terjadi sekonyong-konyong gitu, hal yang terjadi secara kebetulan. Tiba-tiba ketemu makhluk gitu kan. Kebetulannya gitu. Ya nggak bisa. Pasti ada karmanya. Kamu pernah entah jadi siapanya dia gitu kan. Ya itu sih memang. Nah, itu kan dari apa ya? em, jadi kita ada hubungan karma dengan makhluk tersebut. Nah, dari segi ininya kok, karma tersebut kan otomatis kan membuat apa ya, hubungan atau hubungan karma dengan kita eh, untuk selanjutnya. Maksudnya saat ini aku memelihara atau mengadopsi spiritual tersebut kok. Nah, apakah di kedepannya aku juga akan berhubungan lagi dengan mereka dengan bentuk yang berbeda kok? Ini bagaimana? Soalnya kan takutnya nanti kan jika kita ada karma sebelumnya, otomatis kan dipertemukan melalui boneka tersebut atau melalui uh, tingkat ininya apa tingkat uh, aku di manusia, mereka di setan atau di alam yang berbeda kayak gitu. Jadi ada perbedaan alam tersebut kok. Nah, apakah di selanjutnya kita juga akan bertemu dengan sosok itu juga kok dengan kondisi yang berbeda? Itu bagaimana kok? Coba jelaskan kok. Kalau bertemu kan pasti ya. Mm-mm. Makanya itu yang bikin samsara terus terus ada kan ya. Karena ketika kamu jalin satu hubungan ya kamu harus bikin hubungan itu terus ada gitu loh. Nah, bertemunya dalam bentuk apa ya kita nggak tahu. Mungkin kehidupan mendatang dia yang jadi manusia, kita yang jadi jin kan. Jadi gantian dia yang pelihara kita misalnya. Kan kita nggak tahu. Jadi ketika kita bicara karma ya kita nggak bicara tentang kehidupan mendatang saya pasti seperti ini lagi. Saya pasti jadi manusia yang melihara ini lagi. Ya itu kan mengandaikan kamu beneran jadi manusia lagi. Sementara kan jadi manusia itu tidak beneran gampang gitu loh. Ada prosedurnya, kalau kita taati, kita bisa jadi manusia lagi gitu kan. Kan ada sila-sila yang dijaga kan. Tapi kan nggak yang, gara-gara saya manusia sekarang, saya pasti jadi manusia lagi. Bisa jadi kan ke depan mendatang kamu jadi burung perkutut peliharaan dia, dia udah jadi manusia gitu kan. Jadi hubungannya terbalik. Nah, jadi kita nggak bisa bilang gitu loh. Itu hanya Buddha yang paham kan kalau di teks dibicarakan seperti itu. Nah, yang kita paham adalah sebagai manusia biasa, kalau saya ada hubungan atau relasi sama si Anu, ya nanti kelak pasti akan ada hubungan sama si Anu lagi gitu. Jadi ikatannya itu yang bersambung terus. Nah, formnya, bentuk ikatannya itu seperti apa ya kita nggak tahu. Maybe nanti ketemu jadi suami istri kan kita kan juga nggak tahu, atau jadi sesama penghuni alam dewa gitu kan, kita nggak tahu. Nah, jadi yang kita bisa pastikan adalah ya pasti bertemu lagi gitu. Di tiap sesuatu yang kita jalin kontak dengan dia pasti akan mempropel kita ya, mendorong kita untuk memetik buahnya kan. Buah dari hubungan kan ya hubungan yang lain kan ya. Nah, nature-nya we don't know gitu. Tapi yang pasti ada. Dan karena hubungan ini harus dijalani lah, maka kamu harus lahir lagi kan. Nah, inilah nature samsara gitu loh. Jadi bayangkan kamu berkontak sama berapa makhluk di dunia ini. Makhluk halus satu, semut kan berapa ekor tuh. Tiap ekor kan punya tiap batin sendiri kan. Nah, kamu hitung aja. Gitu kan ya. Lalat, nyamuk, segala macam yang pernah berkontak sama kamu ya, semua kan jadi karma hubungan yang mungkin harus kamu ini petik lagi hasilnya nanti. Gitu. Ini masih menarik sih kok, mengulik tentang karma dari uh, spirit atau diri spirit tersebut atau dengan diri kita. Ah, nah, kalau dari kontak antar spirit dan kita sendiri itu um,
positif atau negatif dalam tanda kutip, kita ambil contoh satu poin bahwa kita contoh ya, aku dengan spirit tersebut memiliki kontak eh, tetapi negatif dalam artian berdampak ke diriku negatif, berdampak ke mereka juga negatif. Maksudnya eh, tidak membuat spiritual aku menambah seperti itu kok. Tapi apakah di kedepannya, di kehidupan yang mendatang itu juga akan berkelanjutan kok, berkelanjutan tentang kontak tersebut, kontak yang negatif tersebut, atau malah berubah, bisa jadi eh, berubah menjadi kontak yang positif. Maksudnya antara aku dengan si makhluk tersebut malah bisa jadi positif seperti itu kok di kehidupan yang mendatang. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau ngomong detailnya sekali lagi kan kita nggak bisa melakukannya karena kita bukan Buddha ya. Tapi kalau kita mau breakdown, mungkin kira-kira seperti ini. Ketika aku mengalami hal yang negatif, entah itu gara-gara makhluk halus atau gara-gara pinjol misalnya kan, atau entah gara-gara apapun itu. Nah, itu satu hal kan. Mhm. Aku menerima karma buruk kan ya. Itu karma buruk yang berbuah sehingga aku mengalami sebuah sensasi yang tidak menyenangkan gitu. Apapun lah sebabnya. Nah, kan aku bisa menghentikan jalan karma itu di situ juga dengan cara oke, ini buah karma saya gitu kan. Rasanya nggak enak dan karena nggak enak saya nggak mau ini terulang lagi di masa depan. Jadi kita beneran full stop di situ gitu loh. Ada sebuah tekad kan, ada sebuah wirya kan. Ya atau ginilah, saya kecurian nih, buah karma buruk tuh ya. Karena saya kesel banget saya kecurian, saya nggak apa ya, nggak rela gitu loh. Saya melampiaskannya dengan mencuri juga, tahu nggak sih? Jadi orang di kiri saya mencuri dari saya. Saya kesel kan, saya dompet di orang di kanan saya ambillah rasain loh. Gitu. Nah, ini kan karmanya nggak tuntas. Jadi hasil dari karma negatif kamu, buah karma kamu itu tidak hanya menjadi buah, tapi juga sekaligus menjadi venue buat kamu untuk bikin karma yang baru. Hmm. Most of the time, dalam kehidupan kita yang begitu fana ini di samsara, kasus yang kedua yang terjadi gitu loh. Jadi ketika kita menerima sebuah buah karma negatif, kita tidak langsung selesai buah karma itu. Kemungkinan besar buah karma itu akan memunculkan sesuatu yang lain. Seenggak-enggaknya inilah dalam bentuk yang emosional mental gitu. Kemarahan misalnya kan, Hmm. atau kebencian gitu. Nah, kan seenggak-enggaknya itu. Kamu kecurian kalau kamu nggak balas mencuri orang lain pun kan kamu jadi marah kan. Jadi kayak moodmu uring-uringan. Nanti ada orang yang nyapa kamu, jangan sapa saya lah, saya lagi bad mood banget. Itu kan karma. Hmm. Kamu tidak apa ya, tidak lemah lembut sama orang lain gitu loh. Itu dari pihak kita. Jadi kalau kita diapain pun, sama siapapun gitu ya, atau sama apapun, nah kita sendiri mau meresponsnya seperti apa. Kalau dari pihak si spiritnya ya kalau memang dia ada niat jahat ya pasti dia akan menerima niat jahat dia dong. Nah tapi entah apakah pertukarannya akan dengan kita lagi apa enggak ya belum tentu juga. Ketika saya bunuh kamu di kehidupan mendatang, di kehidupan ini, kan nggak lantas saya pasti dibunuh oleh kamu di kehidupan mendatang. Nggak semekanik itu kan hukum karma kan ya. Saya pernah bunuh kamu, terus kamu akhirnya bunuh saya. Saya bisa juga dibunuh tapi sama orang lain. Atau bahkan saya mungkin tidak terbunuh, tapi jadi sering sakit-sakitan gitu loh. Atau matinya karena kecelakaan. Nah itu karma, detailnya kita nggak bisa pastikan. Kita hanya bisa tahu kalau begini maka begini. Kalau begini tanggapan saya apa. Kita hanya bisa tahu gambaran besarnya. Jadi ketika ada kamu dan si spirit misalnya ya, nah hubungan ini tidak apa ya, tidak ajak gitu loh sampai next life gitu. Kita harus breakdown karena pertemuan dua kita ini itu satu karma kan, karma karma relasi gitu loh. Tapi apa yang masing-masing kita alami dan lakukan dari pertemuan ini kan masing-masing karma itu. Apa yang saya tanggapin dari relasi ini kan tidak ada hubungan dengan dia lagi. Itu ada hubungan dengan bagaimana saya kelak akan menjalani hidup saya lagi gitu loh. Nah, jadi
karma itu tidak simpel sebenarnya. Apalagi kalau kita beneran belajar teks yang serius gitu ya. Dia bisa di breakdown dengan cara yang sangat-sangat rumit. Tapi ya untuk pemahaman mendasar ya, untuk pemahaman level IG Live ya kira-kira begitulah gitu ya. Itu menarik sih kok. Dalam artian gini kok, aku coba menyimpulkannya agak eh, menggaris merah ya bahwa dalam artian kita juga tidak perlu eh, bertanya-tanya dalam tanda kutip tentang hasil apa yang kita perbuat ya kok. Lebih baik kita mensyukuri atau menanam apa yang telah kita tanam itu kita syukuri kayak gitu. Untuk hasilnya kita ya serahkan nanti ya gitu kan. Karena karma yang dikatakan Coach tadi kan bahwa karma itu hasilnya belum kita juga nggak tahu hasilnya itu akan seperti apa. Karena hasil tersebut juga akan dikolaborasi atau akumulasi ya kok. Akumulasi dengan karma-karma yang lain. Seperti itu gua kok. Sebagai prinsip umum sih ya mungkin kalau saya bikin hal yang nggak baik, ya Hmm. hasilnya pasti nggak baik ya kan ya. Detailnya apa kan saya nggak tahu. Sebaliknya kalau saya bikin hasil yang baik, buah yang baik, ya nanti ya hasilnya juga akan baik. Ya baiknya seperti apa ya kan kita nggak tahu. Sama kayak misalnya tadi kan udah disinggung. Buah dari pembunuhan kan tidak harus dibunuh. Tidak sevulgar itu gitu. Bisa aja ya umur kamu pendek aja gitu. Hmm. Atau sering sakit-sakitan, umur panjang nggak pendek ya, tapi sakit-sakitan terus kan kayak sama aja mending saya mati gitu kan, atau apa gitu kan kita kan nggak tahu, atau lahir di lingkungan yang tidak baik gitu, lingkungan yang banyak polusi gitu. Nah ini kan juga apa ya, permutasinya itu banyak sekali. Nah hanya Buddha yang bisa lihat secara spesifik. Untuk kita sendiri ya tanpa harus apa ya menggali terlalu dalam, kita ya cukup paham aja apapun yang kelak bentuk buah yang saya petik, ya kalau buruk kan pasti buruk ya. Mau kamu misalnya lah, saya nggak tahu nih saya akibat dari karena membunuh saya bakal dibunuh orang, atau saya bakal umur pendek, atau saya bakal sakit-sakitan. Ya nggak usah tahu yang mana lah. Tiga-tiga ini kan tidak ada yang beneran menguntungkan ya. Kalau disuruh milih kita nggak mau milih gitu loh. Atau saya mencuri, saya bakal kecurian, atau saya bakal hidup miskin, atau saya bakal ya pasti nggak baik, intinya kan itu aja gitu. Pasti nggak baik. Nah apapun yang nggak baik kan pasti kita akan hindari. Jadi eh, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang metafisik gitu loh. Habis Pariminirona Buddha kemana, kan Buddha kan kalau ditanya kayak gitu kan Buddha malas jawab. Kepentingan kamu tahu tuh apa gitu loh, gak ada hubungannya sama perkembangan spiritual kamu juga gitu. Buddha coba jelaskan kepada saya apa itu Dharma Kaya, kamu nggak bisa paham gitu loh, karena kalau kamu minta penjelasan, kamu minta saya jelaskan pakai bahasa dong ya. Nah kosakata di bahasa manusia kan terbatas gitu loh. Dan Dharma Kaya misalnya kan bukan sesuatu yang mungkin ada di dalam imajinasi bahasa. Nah, kalau kayak gitu kan nggak bisa saya jelaskan gimana gitu loh. Buddha bagaimana kehidupan tercipta, mana bisa gitu loh. Buddha mah tahu tapi dia nggak akan bisa menjelaskan ke kamu. Makanya di tradisi Buddhis kan ada kayak berapa belas pertanyaan kan yang Buddha itu nggak mau jawab. Bukan Buddha nggak tahu, tapi kamu dikasih tahu pun ya ngapain gitu loh. Nggak ada gunanya. Jadi apalah jangan jangan terlalu sok tahu lah gitu kan. Kamu cukup tahu yang apa perlu kamu ketahui aja. Jadi Buddha di beberapa banyak sekali sutra, Buddha kan pragmatis sekali. Kamu jangan sotoy deh, kamu fokus aja ke apa yang kamu perlu tahu gitu. Ya, jangan jangan terlalu kepo lah gitu. Ini kan kadang-kadang orang kepo yang filosofis gitu ya, terlalu kayak aduh, saya tepatnya akan jadi seperti apa ya gitu. Ngapain gitu? Buruknya buruk aja kan ya. Kira-kira gitu sih. Mantap sih kok. Itu menarik sih. Karena kemarin juga aku ada sekilas tentang apa ya, bacalah beberapa kayak gitu. Tentang karma sendiri bahwa di kita nggak bisa perbaiki di masa lalu kayak gitu kok.
dan kita juga nggak akan tahu di masa depan itu kayak apa gitu kan. Maksudnya karma yang kita peroleh kayak seperti apa kayak gitu. Kita nggak usah memikirkan hal itu kayak gitu. Dan kita juga Mm-mm. cukup memikirkan saat ini dan memperbaiki kehidupan yang saat ini agar lebih baik gitu aja. Itu sih, itu yang menarik. Jadi karena banyak, tidak sedikit sih kalau menurut gue ya, tidak sedikit umat Buddhis juga belum mengetahui nih tentang konsep karma tersebut karena ada di beberapa kemarin kan aku juga sempat KKN dan lain-lain. Itu juga ada pertemuan dengan umat Buddha itu juga pemahaman tentang karma ini juga kurang seperti itu. Maksudnya tentang konsep karma tersebut juga kurang kok. Nanti takutnya kan em, tentang kayak apa ya? Oh lu em, mengadopsi spirit doll seperti itu. Terus ini berdampak buruk loh terhadap em, tingkat spiritualmu ataupun berdampak buruk dengan keluargamu dan lain-lain kayak gitu. Padahal kita tahu bahwa ada dua pandangan kan. Bisa jadi itu spirit memberikan dampak positif kepada dirinya. Nah, kita juga nggak tahu kayak gitu kan, kok. Nah, itu yang menjadi apa ya, poin penting sih, maksudnya pemahaman tentang karma dalam Buddhisme ini perlu apa ya, perlu dipahami secara benar dan secara detail seperti itu, kok. Menarik kok itu. Nah, BTW ya, kalau kita ngomong misalnya sesuatu buruk gitu ya, oh spiritual buruk bagi spiritualmu lah gitu ya. Di samsara ya sebenarnya hampir semua hal itu buruk bagi spiritualmu kan ya. Berumah tangga juga buruk bagi spiritualmu. Kalau enggak kan ngapain Buddha lari dari istana kan? Hmm. Maksudnya kan itu kita harus lihat mindsetnya seperti apa. Bekerja mencari nafkah kan juga buruk bagi spiritualmu. Kalau enggak ngapain ada institusi sangha gitu. Nah, jadi ketika kita bilang buruk bagi spiritual kita, kita sekali lagi harus paham buruk itu dalam pengertian apa. Apakah buruk yang absolut gitu loh, buruk beneran buruk, atau buruk dalam pengertian dia lebih ke maknanya itu menghambat gitu loh. Jadi agak lebih susah, tidak beneran menegasi, tapi jadi agak lebih susah gitu loh. Hmm. Kan kita nggak bilang orang yang kerja tuh nggak bisa pencerahan gitu kan. Tapi kan kalau lu nggak kerja, jadi biksu gitu kan, kan lebih fokus ya, Hmm. kan lebih gampang gitu loh. Nah makanya kan Buddha bikin institusi sangha. Rumah tangga kayak kita ya bisa aja pencerahan, cuman agak susah gitu loh. Seperti berdiri di dua perahu gitu kan ya, oleng kan ya. Nah, biksu lebih gampang kan seperti itu. Jadi ketika kita bilang buruk, ini maksudnya buruk apa dulu? Nah, kadang-kadang kan orang-orang itu tidak terbiasa untuk apa ya? Kita nggak usah ngomong karma itu apa gitu loh. Kadang-kadang bahkan orang tidak terbiasa untuk menginterogasi pertanyaan dia sendiri gitu. Buruk apanya ya yang buruk? Karena buruk bisa buruk dalam pengertian semua hal di samsara ya buruk gitu loh. Makanya orang pengen kan Namo Amitofo kan pengen ke Sukawati karena di sana tidak ada yang buruk. Ya, ya, ya. Tapi bukan buat kamu leha-leha kan, buat kamu belajar. Tapi di sana belajar itu kondusif banget, gak ada keburukan, gak ada penyakit. Karena ada berapa puluh kualitas tuh kalau di Sutra Sukawati itu. Tidak ada ini, tidak ada itu, selalu ada ini, selalu ada itu. Nah ini hal-hal atau kualitas-kualitas yang kamu nggak bisa ditemukan di dunia fana ini gitu. Di dunia ini nggak ada yang baik basically. Makanya muncullah aliran Nienfo itu. Kan Namo Amitofo, Namo Amin nanti kalau si apa yang di Jepang kan nanti beda lagi gitu kan. Namo Amida Butsu, Amida Butsu. Nah, nanti yang Nichiren kan Namo Horenge Kyo dia bilang ya semua kan ya itu doang sebenarnya. Dia pengen ke alam yang lain gitu loh. Karena di alam ini nggak ada yang baik, which is benar juga gitu loh. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa kamu lakukan kan. Makanya Buddha itu tetap turun ke dunia. Jadi dunia ini nggak ada baik-baiknya, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Susah. Tapi kalau kamu bodhisatwa, terutama kan kamu bodhisatwa, justru kesukaran itu yang jadi bahan bakar kamu. Makin susah kamu makin tertantang gitu loh. Nah, kan itu sebenarnya jadi bukan bukan soal spirit doll baik ini buruk segala macam.
kelahiran kita ke dunia yang samsarik ini ya memang ya udah dipenuhi segala macam kesukaran sebenarnya. Gitu sih. Hmm. Oke kok, ini berhubung waktunya tinggal 5 menit ya. Mungkin Oh, mungkin ini kok pertanyaan terakhir atau mungkin eh, apa ya? Lebih condong ke pesan sih. Maksudnya kita kan tahu sendiri bahwa tidak memungkiri kok konsep spiritual ini juga sebenarnya udah maksudnya udah menjalar lah di masyarakat sendiri. Entah itu dari boneka, entah itu bentuknya boneka ataupun keris, terus benda-benda yang lainnya, yang diisi dengan spirit ataupun roh-roh lain, roh-roh makhluk. Nah itu eh, mungkin pesan dari pandangan Buddhis sendiri lah kok mungkin kok agar mereka-mereka ini dapat meningkatkan batinnya ataupun meningkatkan kualitas spiritualnya kok walaupun dalam tanda kutip dia juga apa ya memiliki benda tersebut memiliki spirit doll tersebut ataupun spirit-spirit yang dimasukkan ke dalam benda-benda yang lain seperti itu kok mungkin kok terakhir kok. nah oke. Aku pengen ambil jawabannya dari satu kata yang kamu bilang, memiliki, ya. Jadi memiliki kan kepemilikan ya, ownership gitu loh. Jadi tidak hanya spirit doll sebenarnya. Ini kan spirit doll kan titik tolak kita doang biar agak seksi gitu kan diskusi kita kan. Tapi kalau kita ngomong kepemilikan kan ya apapun yang kamu merasa itu ada di sisi kamu kan itu milik kamu. Kamu merasa kamu memiliki. Pasangan kan juga kamu nggak bilang kamu milik saya tapi kan seolah-olah dia barang tapi kan kamu tetap ya ini milik saya makanya bisa muncul kecemburuan segala macam kan. Nah, jadi pesan apa ya? Pesan moralnya mungkin kalau memang bisa dipetik satu pesan, kita dalam dunia ini, dalam hidup ya harus selalu secara konstan ya berhati-hati sama segala macam hal yang kita persepsikan sebagai milik kita gitu loh. Karena lebih dari sering apa yang jadi milik kita itu jadi semacam wahana bagi kita untuk menempelkan ego kita gitu loh. Nah, ego ini kan sebenarnya menular ya. Hmm. Jadi ego ini kayak amuba sebenarnya. Makanya kamu meskipun ego kamu cuman kamu satu menurut kamu, ego Yusua cuman satu itu kan. Tapi dia sebenarnya bisa menempel gitu loh. Kayak plague gitu kan. Dia bisa menempel ke yang lain. Makanya ketika misalnya kamu ada pasangan, pasangan kamu entah ngapain, kamu bisa marah, kamu bisa cemburu atau apa. Padahal kan itu hidup dia gitu loh. Karena apa yang dilakukan itu tidak, kalau kamu marah karena kamu disiram air sama dia kan, oke lah, sah kan ya, kamu disiram air gitu loh, kamu kena gitu. Tapi kadang-kadang ada hal yang dia lakukan gak ada urusan sama kamu. Tapi karena kamu merasa dia itu kamu, aku atau milikku gitu kan, ya makanya kamu merasa kamu harus mempertahankan itulah zona nyaman itu kan. Hmm. Nah, kadang-kadang kan di dalam pekerjaan juga sama gitu loh. Jadi kita melekat, makanya jadi melekat. Di dalam segala macam hal sih juga sama. Nah, dia di spirit doll juga sama gitu loh. Jadi poinnya yang paling penting ya mobil misalnya kan atau sepeda motor gitu loh. Kadang yang lecet mobilnya yang merasa kayak dimutilasi kan diri kita kan ya. Padahal mobilnya biasa aja gitu. Kenapa gitu? Karena mobil itu saya gitu. Saya memang saya, tapi mobil itu juga saya dalam pengertian milik saya gitu. Nah, ini permainan aku yang begitu luar biasa. Si aku ini kan gampang bermain gitu. Nah, makanya konsep ego di India itu, ego kan bahasa Inggris ya, bahasa Latin gitu lah ya. Di India ada padanannya, namanya ahamkara. Aham itu kan aku, aham gitu kan kalau di mantra-mantra kan ya. Nah, kara itu artinya maker, pembuat. Jadi ahamkara itu pembuat aku, the I maker. Nah, dia bisa membuat segala hal ini, maksudnya adalah ahamkara ini, dia bisa membuat segala hal yang menjadi aku juga. Dia bisa membuat mobil sebagai aku, punyaku, pacar sebagai punyaku gitu ya.
dan segala macam hal lain sebagai punyaku. Dunia punyaku, segala macam lah punyaku, punyaku, punyaku. Sepatu punyaku, sepeda motor punyaku. Nah, makin banyak aku yang kamu miliki, ya makin gampang kamu tertusuk dong ya, iya kan ya? Kamu makin makin terekspos gitu loh. Kalau tidak ada aku kan tidak ada yang bisa ditusuk kan seperti itu. Ada satu aku, ada satu kesempatan menusuk. Ada 1.000 aku, ada 1.000 cara untuk kamu ditusuk lah kan seperti itu. Nah jadi gak hanya spirit doll sebenarnya. Apapun yang termasuk dalam pengaruh ahamkara ini, ya itu buruk gitu. Ya mungkin gitu aja lah. Menarik sekali kok. Jadi aku garis bawahi bahwa poin ini yang terbesar adalah lebih condong ke aku ya kok. Aku kemelekatan kepada akunya tersendiri itu ya. Itu menarik sih kok. Jadi untuk teman-teman ataupun masyarakat-masyarakat Indonesia yang mungkin memiliki spirit doll atau mungkin memiliki spirit-spirit yang dimasukkan ke dalam benda-benda yang lain itu juga bisa menjadi poin penting ini yaitu tentang aku bahwa itu hanyalah spirit ataupun doll tersebut itu juga sebenarnya makhluk lain dan jangan melekati spirit tersebut ya dalam artian gitu ya karena jika nanti seperti halnya mobil tadi kok jika tergores ataupun yang itu kan otomatis luka di ini waduh ini mobilku dan lain-lain waduh itu kan licet nanti bayar berapa kayak gitu kan jadi Ah, nah itu sebenarnya kemelekatan dan ego itu perlu kita kikis dan kita pahami sebaik-baiknya seperti itu kok. Terima kasih kok ini sudah uh, waktunya untuk selesai ya sudah oke, siap-siap. kita menemukan sahabat Indonesia ini dan semoga di pembahasan kali ini, pembahasan tentang spirit doll dan sex doll, semoga bermanfaat untuk kita semua ya kok dan untuk teman-teman sahabat Indonesia. Terima kasih kok untuk kesempatannya dan Yuk, sampai jumpa sama-sama. di video live selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.